Halo teman-teman, di video kali ini aku ingin sedikit berbagi ya tentang kipas angin model orbital ya teman-teman, model kayak gini ya, yang kayak gini ya, orbital, kipas plafon orbital ya teman-teman, yang dimana kasusnya ini adalah mati teman-teman ya. Nah, setelah tak cek di lokasi di bagian ini ya, di bagian switch boxnya ini ya, ini aku mendapati kapasitornya itu ngedrop teman-teman ya. Pertama nih kapasitornya, nah ini kapasitornya, kapasitor aslinya ya, ini ngedrop. Nah terus untuk penyebab dia mati total itu dikarenakan kabelnya ini teman-teman, dia putus di tengah jalan. Nah ini kabelnya ya, ini kelihatan. Nah kayak ginilah ya bekasnya, cuman putus, potongan kabelnya udah tak buang. Kayak gini ya teman-teman. Kelihatan nggak? Nah kayak gitu ya teman-teman. Nah di sini masalahnya itu di sini teman-teman, dimana kalau misalnya teman-teman mengalami atau misalnya punya atau pengen memperbaiki sendiri ya kipas angin orbital seperti ini, yang dimana masalahnya itu kabelnya ini dia putus ya, putus kayak gini lah pokoknya, putus di dalam ya, kabelnya kelihatannya baik-baik saja tapi dia putus di dalam ya. Nah itu pemilihannya itu jangan pakai kabel kayak gini teman-teman ya. Nah ini cuman mungkin yang benerin dulu mikirnya kabelnya adanya ini, terus ya gimana ya, yang penting gajian gitu ya mungkin ya, jadi dikasih kabel kayak gini aja teman-teman ya. Nah kenapa ketika dikasih kabel kayak gini itu tak bilang salah, karena kabel yang harusnya digunakan itu pertama dia harus kuat ya, harus kuat, dan selain kuat dia juga harus fleksibel. Nah untuk kabel kayak gini, ini kan kabel buat bodi motor atau apa gitu ya, aku nyebutnya kabel-kabel bodi ya, kayak gini bodi motor mobil gitu ya, buat instalasinya. Nah kabel ini itu memang benar kuat, serabutnya gede ya, serabutnya gede teman-teman, tapi kabel ini itu enggak fleksibel teman-teman. Nah, dia kan masih menyimpan tekuan ya, tekuan yang aku buat ya loh. Jadi kabel ini tuh memang benar kuat tapi dia nggak fleksibel ya. Kalau ditekuk-tekuk gini nggak apa-apa, tapi kan dia ketika kita misalnya kita bikin gulungan-gulungan kayak gini, nah, dia kan masih nyimpen ya, nyimpen bentuknya lah ya, walaupun gimana ya, ya walaupun bentuknya jadi kayak melebar gini ya, tapi dia tetap kayak gini intinya. Jadi kabel ini itu memang benar kuat, bahkan bisa dialiri ampere yang besar gitu ya ibarat kata, tapi dia nggak fleksibel. Nah sekarang untuk kabelnya ini aku ganti menggunakan kabel yang biasanya aku gunakan buat bikin colokan, steker colokan ya. Ini kabel dari jenisnya NJMHY ya. Ini tipe atau jenis kabelnya mereknya Kintani dengan ukuran 2x0,75 ya. Ini aku beli cuman 1 meter aja ya. Nah ini kabel serabut biasa ya, kabel serabut biasa, cuman ini aku udah percaya fleksibilitasnya, kekuatannya ya teman-teman, dikarenakan aku itu kalau bikin colokan steker gitu ya, buat pribadi atau buat mungkin disuruh bikinin orang gitu ya misalnya, itu tak suruh beli kabel ini teman-teman, karena durability-nya ya dia kuat ya, ketarik gini itu enggak ketarik mungkin sepersekian kali gitu ya, itu nggak gampang putus
Dan kalaupun dia tertekuk-tekuk seperti ini, dia akan balik lagi. Ya, dia kenyal gitu kabelnya ya. Nah, dan ini untuk di bagian lubang-lubangnya ini tak kasih simpul. Jadi ya tak tali gitu, tak simpul kayak gini. Di bagian dalam, di bagian sini ya, semuanya tak kasih simpul. Itu. Nah, untuk yang di sini, untuk kapasitornya ya, ini juga ada sedikit info buat teman-teman. Untuk teman-teman yang kebingungan cari kapasitor model-model kayak gini, biasanya ada 4 kabel atau lebih ya. Ini kan cuma 3 kabel ya. Ini kalau teman-teman sulit nyari di daerah teman-teman kapasitor kayak gini, teman-teman bisa rangkai beberapa kapasitor. Nah, contohnya untuk ini. Jadi dia ini tak bikinkan dari 2 kapasitor. Nilainya itu yang buat nomor 2 ya, speed nomor 2 itu kalau berdasarkan di wiring di bodinya itu, wiring di sini nih, wiring di sini ya, itu dia pakai 0,7 ya, ini 0,7 sama 3,5. Nah, sekarang di sini aku menggunakan elko ya ini yang 1,5 ya, untuk penggantinya 1,7. Nah, terus yang 3,5 tadi itu aku ganti menggunakan 2 mikro. Begitupun dengan kapasitor dengan jumlah kabel yang lebih banyak lagi ya teman-teman ya. Jadi seperti itu, teman-teman bisa custom aja seperti ini. Sebagai contoh aja ya ini. Jadi ini yang buat speed 2 3 ya kan. Nah, untuk yang satu dia langsung ya. Jadi intinya kabel ini ya, 2 ujung kawat kabel ini itu langsung dicolok listrik, ya udah dia langsung nyala. Ya, intinya kapasitor ini itu dia diseri dengan salah satu kabelnya ini. Ya, jadi kalau kita kasih kapasitor yang lebih besar, maka kecepatan kipasnya juga akan naik teman-teman, karena tegangan yang terukur setelah kapasitor ya, misalnya kapasitor ini ya, misalnya ini langsung ke listrik, terus yang kaki satunya ini ke dapat kapasitor misalnya. Nah, nilai tegangan di sini itu dia naik teman-teman, jadi bukan 220 volt lagi, dia naik teman-teman ya. Itu metode gampangnya. Ini biasanya untuk yang 3 speed ya kayak gini, kalau model kayak gini. Nah, terus di situ juga ada ya untuk overall semuanya ini normal ya sebenarnya. Jadi cuman kabelnya aja, terus kapasitor pengatur kecepatannya saja yang bermasalah. Nah, terus di sini juga ada kipas dinding ya, atau kipas tembok, yang dimana dia ini nggak bisa nengok teman-teman ya. Nah, setelah tak buka, cuman waktu di tempat aku ngambilnya udah kelihatan, wah ini gearboxnya teman-teman ya. Jadi setelah tak buka itu gear ini ya, yang pentolan yang kita tarik itu ya, ini kan yang kita tarik ya itu ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa giginya itu habis. Mungkin kelihatan nggak ya? Kelihatan mungkin rada-rada gitu ya, rada-rada terlalu terang mungkin. Nah, seperti ini kelihatan ya, ini ya, ini yang bagian ini dia nggak sama dengan yang atas ini ya. Dan ini akhirnya, nah kayak gitu-gitulah teman-teman. Nah, untuk solusinya di ini ya, gearboxnya gearboxnya udah tak lupa teman-teman naruh gearbox aslinya. Nah, dikarenakan gearboxnya ini agak sulit nyarinya di daerahku, aku akali teman-teman menggunakan gearbox yang biasanya digunakan untuk stand fan atau desk fan dari Maspion ya. Jadi gearbox umum aja gitu yang paling gampang dicari. Nah, caranya tinggal teman-teman ganti batok belakangnya ya, yang belakang tutupnya kan ada 2 ya, yang depan sama yang belakang. Nah, yang belakang aja diganti dengan batok kipas angin Maspion juga, tapi yang gearboxnya
seperti umumnya gitu ya, seperti yang gak asing gitulah ya, yang gak lebih istilahnya yang lebih gampang dicari gitu ya. Nah jadi ya normal itu udah ganti gearbox aja udah ya. Nah ini dia terkikis ya, ini biasanya karena terlalu ini ya teman-teman ya, sedikit info aja untuk gearbox kipas angin Maspion itu nggak begitu presisi teman-teman. Jadi contohnya kayak gini ya, contohnya kayak gini. Nah gear ini kan nanti akan memutar gear yang gede ya, nah gear engkolnya itu ya, gear gede gitu ya kan kayak gini. Nah itu dia miring teman-teman, jadi gear yang gede itu kayak gini misalnya ya, lurus kayak gini, dia kayak gini si yang ini ya, jadi dia kurang gini, dia gini. Jadi lubang jarak lubang yang bawah dengan yang atas itu nggak sama, itu kadang ada kayak gitu ya. Untuk kasus yang ini itu kayak gitu, dia miring gini teman-teman. Ini gear yang besar jadi kayak gini dia nempelnya kelihatannya, cuman mungkin agak rada-rada mungkin nggak, kalau nggak jeli ya nggak kelihatan, tapi kalau jeli ya kelihatan. Contohnya langsung aja disenderin sama obeng gitu ya, obeng kayak gini gitu ya, disenderin itu kelihatan teman-teman ya. Jadi si obengnya ini bisa lurus, ini gini kayak gini lah intinya, nggak ekstrim gini, nggak ya kayak gini ya, rada-rada gitulah pokoknya teman-teman ya, kayak gitu. Jadi aduh ya itu mungkin bakalan jadi PR dari Maspion ya, cuman ya udahlah, ini sama-sama Maspion, beda jenisnya aja. Ini kipas angin plafon orbital, terus ini kipas dinding ya, ukurannya sama hanya beda anunya saja. Oke, jadi mungkin segitu aja ya teman-teman, sharing dikit aja tentang kipas angin ya. Nanti kalau ada yang ingin teman-teman tanyakan lagi, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Dan ketemu lagi di lain video.